Hey. Oke, halo guys, welcome back to Just Purple ID dan final Piala Dunia udah beres. Congratulations buat Argentina yang akhirnya bisa menang setelah mereka nunggu 36 tahun ya untuk jadi juara untuk ketiga kalinya, dan kali ini Messi melengkapi semua raihan trofi dia. Dan seperti yang dia bilang di wawancaranya dia, kalau ini adalah piala yang paling dia inginkan gitu bersama-sama dengan Argentina. Selain udah dapat Copa, dia pada akhirnya juga dapat Piala Dunia sekarang. Dan pada akhirnya Messi benar-benar mengukuhkan siapa GOAT yang sebenarnya dan sekaligus mengakhiri debat antara Messi dan Ronaldo. Tapi tanpa mendiskreditkan Ronaldo sendiri juga pemain yang fenomenal, pemain yang luar biasa. Tapi pencapaian Messi kali ini benar-benar nggak ada obatnya gitu, luar biasa banget. Dengan kemampuan yang dia milikin, rasanya tuh kayak ada yang kurang gitu kalau nggak dapet piala sekaliber Piala Dunia ini. Oke, cukup basa-basinya by the way tentang Messi. Kali ini kita bakal fokus ke gimana pertandingan antara Argentina sama Prancis ini. Well, seperti biasa kita mulai dengan formasinya. Yang pertama, dari Argentina, mereka kalau di awal-awal itu kita bisa lihat dia kayak nerapin 4-4-2 gitu kan. Sementara Prancis seperti pada umumnya mereka akan nerapin 4-2-3-1 definitely gitu kan. Bukan 4-1-2-3 sebenarnya, tapi lebih ke 4-2-3-1 di mana Tchouaméni sama satu lagi itu dan Rabiot itu tuh jadi 2 DM. Sementara 3 lain itu Griezmann, Mbappe sama Ousmane Dembele itu jadi pemain attacking midfield. Sementara di depan ada Giroud. Seperti biasa, komposisi belakang juga ada Theo, abis itu di tengah ada Upamecano sama satu lagi itu si Varane. Abis itu di sisi kanan ada Jules Koundé dan kiper Hugo Lloris. Dan Argentina sendiri juga gak mengubah susunan pemainnya, tetap pemain terkuat yang umumnya dimainin seperti biasa. Dan yang kali ini cuma yang perbedaannya adalah Argentina benar-benar memanfaatkan kelemahan dari Prancis dan itu benar-benar dieksploitasi dengan baik sama Argentina. Gimana caranya? Di Maria yang biasa ditaruh di kanan kali ini dipasang di kiri. Kalau di 4-4-2 biasanya kan Enzo tengah, McAllister kiri, habis itu di kanannya di Maria, baru di posisi belakang ini ada De Paul, tengah satu lagi. Nah, kali ini posisinya lebih ke Enzo di kanan, habis itu McAllister di tengah, barengan sama Di Maria itu di kiri, tapi kirinya agak ke depan. Sementara De Paul itu lebih ke tengah, tapi jadinya kayak lebih ke 4-3-3 bareng Enzo sama McAllister. McAllister sendiri posisinya agak di kiri, Enzo agak di kanan, DM-nya De Paul. Dan mobilitas di lini tengahnya Argentina ini luar biasa, dan inilah yang menyebabkan Argentina ini sempat unggul dan sempat kuat banget di lini tengah, terutama di awal-awal babak pertama. Karena di babak kedua itu ada perubahan yang membuat pada akhirnya Prancis bisa lebih mengimbangi Argentina. Nah, kita mulai dari gameplaynya. Dari menit awal itu Prancis udah langsung high press ke arah Argentina. Argentina yang dapat pegang bola duluan, Prancis nge-high press, tapi berkali-kali Argentina bisa lewat. Ya thanks to lini tengahnya plus Messi. Di sini peran Messi juga sangat penting. Seperti pertandingan sebelumnya, Messi selalu turun ke belakang buat ikut bantu bangun serangan gitu kan, dan ini salah satu yang memudahkan Argentina ketika Argentina ini di press. Ketika Messi bangun serangan, di situ mereka bisa tandeman sama McAllister terutama saat membangun serangan. Peran McAllister di sini penting karena McAllister sendiri ini pemain yang untuk gue pribadi underrated, termasuk di Brighton dan Argentina juga gitu kan. Banyak sorotan lebih banyak ke Enzo sama De Paul, tapi McAllister sendiri ini salah satu pemain yang bagus banget dan jadi kunci di mana pergerakan-pergerakan dari pemain Argentina ini mulus, karena pergerakan tanpa bolanya ini McAllister ini salah satu yang terbaik di Piala Dunia 2002 kali ini. Dan dia juga cukup banyak membuka space buat teman-teman lainnya. Dari Enzo sendiri juga kan lebih banyak beroperasi di kanan. Nah, beroperasi di kanan ini juga cukup solid dari Enzo. Kemudian dari De Paul ini yang jadi tukang tabrak-tabrak sana sininya gitu kan. Nah, yang paling penting di sini peran justru ada di Maria. Di Maria ini perannya buat matiin sisi kanan dari Prancis, terutama dari Ousmane Dembele dan Koundé. Kenapa ini dipilih?
Ini salah satu hal yang gue bilang termasuk titik lemahnya Prancis, dan ini dimanfaatin sama Argentina yang merupakan salah satu kecerdasan juga ataupun salah satu decision making yang luar biasa dari pelatih Argentina. Dan dengan adanya Di Maria, dengan skillnya, dengan kemampuannya, dengan bagaimana Di Maria bergerak, benar-benar dimatiin dari sisi kanan dibantu dengan yang lain. Dan Mbappe juga kebanyakan juga mati kutu gitu kan di awal-awal, sampai Di Maria pindah ke bangku cadangan. Nah ini baru Prancis lebih keluar. Nah perannya Di Maria ini tuh sangat penting, sehingga serangan-serangan itu kebanyakan juga dari Angel Di Maria, dan beberapa kali justru peluang-peluang yang sangat berbahaya itu muncul dari Argentina. Itu tuh rata-rata munculnya dari sisi Di Maria. Dan Di Maria sendiri juga salah satu yang menjadi kreator penyebab Messi bisa dapat penalti dan gol pertama. Gol pertamanya ini sebenarnya Di Maria dijatuhin di kotak penalti. Ini tuh ada bau-bau di mana Di Maria ini tuh adalah sedikit diving gitu sebenarnya, karena dia didorong sama Dembele kan, didorong itu tuh ada jeda sedikit baru dia kayak jatuh gitu kan. Nah di sini tapi aku juga bilang ini adalah diving yang smart gitu kan, karena ngelihat Dembele dia udah ngedorong, sebenarnya itu kan kayak Di Maria itu masih bisa lanjut gitu, dorongannya juga kalau dilihat juga nggak seberapa, tapi itu dimanfaatkan sama Di Maria gitu kan. Dan ketika ada touch seperti itu, ketika Di Maria jatuh, itu adalah momen dimana wasit ini bisa menentukan itu sebagai pelanggaran gitu kan. Meskipun sebenarnya bisa ngelihat VAR yang jadi lagi tanda tanya gitu untuk gue pribadi, kenapa VAR di sini nggak nunjukin gitu apakah ini ada unsur diving atau enggak. Pada akhirnya Messi bisa memanfaatkan peluang itu 1-0, dan 2-0 itu terjadi lewat counter attack setelah Prancis ini kan nyerang. Mulai abis itu Argentina dapat bolanya, build up, dan di situ mulai counter 1-2, umpan yang cantik banget, kerjasama yang cantik banget. Dan inilah yang menyebabkan kenapa di babak awal-awal itu juga salah satunya Argentina ini bisa ngedominasi, karena lini tengahnya itu lebih kuat daripada lini tengahnya Prancis. Ketika Maria digantiin Acuna, itu pertandingan bisa dibilang berubah lebih ke arah milik Prancis. Nah ini akan gue jelaskan. Dan untuk Acuna, ketika Di Maria diturunin ke bangku cadangan, Acuna sendiri juga karena memang berbeda sih. Gue nggak menyamakan ataupun nggak membandingkan yang terlalu gimana banget, karena memang dari gaya mainnya juga beda. Mungkin ini juga strategi dari pelatih Argentina gitu kan. Ketika turunin Acuna, dia mau lebih banyak direct play atau lebih banyak direct hit gitu kan dari sisi Acuna sendiri dengan ngandelin speednya. Sementara kan kalau Di Maria dia lebih ngandelin kayak teknik dan skill individu. Tapi overall berbeda dengan Di Maria, Koundé ini lebih bisa ngatasin Acuna, dan Acuna sendiri juga nggak nunjukin apa yang dilakukan sama Di Maria ini, atau bisa dibilang nggak berhasil melanjutkan apa yang berhasil dilakukan sama Di Maria ketika Di Maria bermain gitu kan. Ketika udah 2-0 dan Prancis juga di sini kelihatan buntu, akhirnya Didier Deschamps mutusin satu keputusan yang untuk gue cukup berani gitu kan di final kali ini. Dia ganti Giroud, dia ganti Dembele. Ousmane Dembele ini harusnya masih bisa lebih baik lagi, tapi kenapa diganti lebih awal? Gue asumsi karena kartu kuning yang dia dapat ini lebih early gitu, dan skill-skillnya juga yang banyak gak keluar. Hal ini juga sama sebenarnya terjadi sama Mbappe gitu kan, tapi Dembele ditarik. Dan untuk ngejaga pemain-pemain depan ini terutama, dan juga pergerakan lini tengahnya dari Prancis selalu gitu kan, ketika pemain Prancis itu lagi bangun serangan, somehow ketika udah sampai di Mbappe sama Griezmann atau di Dembele atau Giroud, itu tuh selalu setiap satu pemain itu bisa diapit sama dua orang gitu kan. Kayak terutama Mbappe gitu kan, Mbappe ketika dia nyerang itu selalu diapitnya sama dua orang, selalu, jadi ketemunya tuh kayak selalu 1-2, sehingga progres serangan dari Prancis ini tuh nggak kelihatan. Bahkan di babak pertama itu tuh 0 attempt, 0 shot on target, sampai di menit 70 mereka baru dapat 1 heading. Itu juga setelah Di Maria dikeluarin seperti yang gue bilang tadi. Nah Giroud sama
Nah, Giroud sama Dembele diganti sama Thuram sama Kolo. Di sini Didier Deschamps mutusin buat main lebih ngegas dari sisi speed karena ini dua pemain muda, pemain yang punya speed dan pemain yang lebih kayak mobile secara pergerakan, dan ini cukup membantu dari sisi Prancis. Tapi memang sampai menit 60 itu meskipun udah ngelakuin pergantian pemain di dua ini, tetap aja Argentina ini masih bisa ngedominasi. Nah, barulah Di Maria keluar, terutama dimasukinnya Kingsley Coman sama satu lagi gue lupa nama pemainnya itu, jadi langsung diturunin 4 pemain dari Prancis, substitusi itu di early banget di sampai menit 70. Nah, disinilah momen-momen dimana Argentina ini juga itu sendiri juga ngedrop karena dia baru ngeluarin 1 substitusi karena sementara Argentina itu udah nurunin 4. Nah, secara stamina Argentina cukup ngedrop, sementara Prancis ini udah dapat angin seger duluan, sehingga terutama di menit-menit kayak 70 ke atas itu tuh udah mulai diambil alih sama Prancis, yang pada akhirnya di menit 80 dapatlah penalti Mbappe dapat gol 1. Dan Mbappe juga pemain yang fenomenal sih, meskipun sepanjang pertandingan gitu kan kalau dilihat secara as a whole gitu kan, Mbappe ini enggak bagus-bagus amat secara performa. Balik lagi karena berhasil dimatiin sama pemain-pemain Argentina. Sekalinya Mbappe ini dapat peluang ataupun main Prancis ini dapat peluang yang benar-benar kayak mungkin nggak banyak tapi sekali berbahaya, itu benar-benar kayak dimanfaatin banget sama Prancis dan kelihatan banget di gol keduanya. Itu sekalinya Mbappe itu free, itu langsung dar gol kedua. Dan di situ dia nggak mutusin untuk nahan bolanya dulu, di situ dia mutusin langsung direct shot, volley, dar gol 2-2 langsung. Ini pertandingan yang benar-benar kayak roller coaster gitu kan, yang salah satu efek dari pergantian Di Maria yang terlalu cepat untuk gue pribadi. Karena kalau Di Maria mungkin masih bisa ditahan lebih lama sedikit aja, itu momen-momen dari Argentina ini mungkin dia bisa menang lebih awal gitu kan, dan gak harus ngalamin yang namanya extra time. Dan FYI, setelah menit 70 itu Prancis itu dapat 10 peluang dan dapat 5 tembakan shot on target. Di extra time gak kalah serunya lagi. Nah, di sini Argentina dapat gol juga lebih awal dan lagi-lagi Messi yang cetak gol. Di sini ada kemelut di area pertahanan Prancis dan itu berhasil dimanfaatin sama Messi, dan Messi shoot udah lewatin garis gawang, akhirnya 3-2 buat Argentina. Tapi Argentina sendiri juga nggak bertahan lama keunggulannya gitu kan, setelah Mbappe lagi-lagi cetak gol penalti, Mbappe shoot kena hand, itu mau pasif mau aktif kan sekarang tetap dihitung handball, jadinya ya udah shooting gol, skor 3-3, akhirnya dilanjutin sama penalti. Dan ketika gue ngeliat ini penalti, sebenarnya sebelumnya juga dari pertandingan belum dimulai gue udah sempet bilang gitu kan sama salah satu teman gue yang gue nonton bareng gitu kan, kalau Prancis Argentina ini sampai penalti, ini Argentina yang bakal menang karena kipernya beda sih. Emilio Martinez itu emang dari lama itu memang udah spesialis penalti, sementara Hugo Lloris cenderung lebih bagus main di open play. Dan kelihatan Emilio Martinez berhasil nyetop 1, dan lagi-lagi memang mental dari pemain-pemain ini diuji gitu kan. Argentina punya banyak pemain yang bisa eksekusi penalti dengan baik, dan semuanya eksekusi dari pemain Argentina ini berhasil diselesaikan dengan sempurna. Sementara Prancis mereka harus gagal 2 gitu kan, dan hanya kemasukan 2. Mbappe masuk, satu lagi si Kolo, sisanya Kingsley Coman sama satu lagi itu dia nggak masuk, dan akhirnya Argentina berhasil memenangkan pertandingan ini. So congratulations buat Argentina. Dan ada satu momen yang unik gitu ketika gue ngelihat pembagian medali dari Argentina. Di situ Lionel Messi nggak cuma dapat medali, dia kan juga bagian dari angkat trofi. Tapi yang di sini yang gue cukup kaget adalah ketika Messi itu dikasih mantel atau dikasih baju adat khas dari Qatar, itu gue rasa itu adalah momen yang spesial banget karena sebelum-sebelumnya nggak pernah itu dapat pemain meskipun dia adalah pemain terbaik itu nggak pernah diperlakukan seperti itu, dan hanya Messi yang diperlakukan seperti itu gitu kan ketika Argentina berhasil
juara ataupun salah satu negara berhasil menjuarai Piala Dunia. Messi yang diperlakukan seperti itu khusus langsung dari Raja Qatar. Dan kalau ngelihat yang lain sendiri, yang lain nggak diperlakukan seperti itu, tapi Messi itu dapat selendang langsung dari Raja Qatar. Itu hal yang luar biasa dan hal yang ikonik banget untuk gue pribadi lihat Messi gitu kan. Dan akhirnya selesai sudah hajatan Piala Dunia dari Qatar 2022, dan habis ini kita bakal lihat apakah Messi bakal melanjutkan kiprahnya kembali, gimana Messi di PSG, apakah Liga Champion is real gitu kan, apakah Ballon d'Or is real untuk Lionel Messi. Karena dengan kemenangan Argentina ini kayak Messi ini udah selangkah lebih maju untuk mendapatkan Ballon d'Or ketujuhnya. So, congratulations buat Messi dan kawan-kawan dari Argentina. Thank you for watching. Gimana menurut kalian pribadi untuk pertandingan Argentina lawan Prancis kali ini? Kira-kira jagoan kalian menang atau kalah nih? Siapa yang jagoin Argentina atau siapa yang jagoin Prancis? Thank you for watching. Ciao. God bless.